Halo teman-teman investor, jumpa lagi dengan saya Arif Widianto, founder bolasalju.com. Teman-teman investor, kali ini saya ingin mengetengahkan sebuah pertanyaan. Bagaimana jika seandainya saya baru memulai investasi sekarang? Ikuti jawaban saya berikut ini. Ya teman-teman investor, barangkali ada sebuah pertanyaan hipotesis bagi saya ya. Bagaimana saya berinvestasi jika saya baru memulainya di sekarang? Tetapi saya akan menjawab pertanyaan ini dengan mengandaikan saya juga baru memulai di masa sekarang dengan knowledge saya yang kira-kira saya alami seperti awal mula yang lalu. Jika ada sebuah pertanyaan begitu, maka saya akan kembalikan kepada diri saya sendiri. Bagaimana ya personality saya? Nah, mungkin teman-teman juga bisa merelate pertanyaan ini. Bagaimana personality teman-teman ketika ada peluang, ada tawaran, ada apapun ya tentang investasi. Tentu saja di alam modern yang sekarang ini, teman-teman menjumpai banyak sekali peluang seperti itu. Ada investasi di platform digital, di HP Anda sekarang sudah bisa memulai investasi apapun itu ya. Ada investasi berbasis yang konservatif, tabungan deposito dari bank Anda, ada yang berbasis pasar modal seperti reksadana, saham. Kemudian juga berbagai aset keuangan yang model-model baru seperti investasi bersama, crowd investing. Kemudian ada aset-aset model baru yang baru ada sekarang, misalnya kripto. Kemudian sebenarnya nggak baru banget, ada forex. Apapun yang mungkin mengaku bernama investasi, mohon maaf saya sebutkan seperti itu, apapun yang mengaku bernama investasi. Nah, kalau ada peluang-peluang seperti itu bagi saya akan bertanya kepada diri saya sendiri. Kebetulan karena personality saya bisa dikatakan konservatif, dan ini terjadi dulu ketika saya baru atau ingin memulai investasi saham. Saya sebenarnya sudah kenal tentang investasi saham itu 10 tahun sebelumnya, tahun 90-an. Baru ketika tahun 2007, 2008, itu pun saya nggak langsung, saya belajar dulu 2 tahunan ya. Saya melangkah di reksadana dulu, misalnya seperti itu. Bukan misalnya, saya seperti itu, saya lakukan ya teman-teman ya. Kemudian saya pelajari pelan-pelan. Kemudian saya temukan model atau strategi yang nyaman bagi saya. Nah, barangkali sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman ada peringatan-peringatan penting ya. Tidak semua aset yang ditawarkan kepada kita semuanya di pasar modal, di internet, di fintech, itu semua benar-benar investasi. Ada banyak yang bahkan spekulasi, ada yang fraud juga ada, yang bodong juga ada. Seperti itu ya. Hati-hati. Nah, kalau kaidahnya sudah menguntungkan cepat, keuntungannya terlalu besar, bisa bodong atau bisa marginnya terlalu tinggi. Margin artinya pinjaman. Uang Anda 10, tetapi dengan pinjaman 3 kali lipat, dengan pinjaman 10 kali lipat, uang 10 tadi jadi berharga 100, bisa jadi berharga 30. Kalau kayak gitu, untungnya cepat. Kapan-kapan kita akan pelajari jenis-jenis aset itu sehingga teman-teman bisa mempunyai perspektif yang clear tentang semuanya ya. Nah, sekarang karena konteksnya menurut saya bagi investor konservatif apapun, kita harus kembalikan lagi yang tadi adalah personality. Mungkin di luaran juga Anda juga diajarkan ya. Anda harus pahami diri Anda. Kalau Anda orangnya konservatif ya jangan masuk saham, katanya begitu. Kalau Anda orangnya konservatif, masuk saja ya, instrumen reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap atau obligasi atau SPN. Ya itu jawaban yang benar, itu anjuran yang benar. Tapi disclaimer ya, ini bukan saran investasi. Sekali lagi peringatan, ini adalah edukasi. Saya di sini ingin mengajak Anda berpikir. Saya di sini ingin mengajak Anda mempunyai kerangka atau dasar
rationing, untuk membuat keputusan. Nah, apapun keputusan Anda tentu tanggung jawab Anda sendiri ya. Nah, baik. Kalau berbasis seperti itu, Anda harus mengembalikan kepada kalkulasi perencanaan keuangan Anda. Apakah itu mencukupi? Apakah kebutuhan keuangan masa depan dengan kondisi yang sekarang itu inline gitu, dan seterusnya. Nah, opportunity terbaik mayoritas bagi semua orang, apalagi jika usianya masih muda, adalah satu, Anda harus belajar. Ya, belajar adalah sebuah investasi yang sangat murah yang bisa dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu modal. Anda hanya perlu waktu, apalagi jika Anda masih muda. Apalagi jika Anda belum punya peluang apapun, belajar itu sangat menjanjikan sekali. Low risk, rewardnya sangat besar. Itu satu. Yang kedua, bekerja. Jika Anda memang mempunyai pekerjaan yang layak, yang menjanjikan, yang mempunyai path atau jenjang karir yang bisa Anda tekuni serius, bekerja serius, nanti Anda akan memperoleh lompatan finansial yang besar. Dan ketiga adalah berusaha. Barangkali dari 1-2 sisi itu, antara belajar dan bekerja, ada orang-orang yang memang sesuai, yang memang punya bakat untuk membangun usaha, itu juga layak sekali. Jelek-jeleknya usaha adalah gagal. Kalau Anda gagal, Anda bisa berusaha lagi. Titik positifnya ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, belajar, adalah Anda dapat ilmu dari kegagalan, dari keberhasilan, dari opportunity yang tidak tercapai, dari halangan, dari masalah. Anda bisa belajar banyak sekali dari sana. Nah, kalau semuanya sudah Anda lakukan dan Anda sudah memahami, dan ada uang dingin, dan uang dingin ini bukan uang untuk sekolah anak, bukan uang untuk rumah, bukan uang arisan teman, bukan uang orang lain, bukan uang titipan apapun. Intinya uang dingin yang Anda miliki sendiri, jelas ya? Kalau sudah seperti itu, ada uang dingin yang memang jumlahnya cukup layak dan bisa diolah, ya memang kita harus belajar investasi seperti itu. Itulah yang saya ambil keputusan itu ketika mulai 2007. Saya belajar mendalam tentang strategi investasi yang sampai sekarang saya anut, value investing. Saya pelajari secara serius apa ini instrumen investasi di saham ini. Saya pelajari ilmu-ilmunya, analisanya fundamental. Saya tidak pelajari analisa yang lain karena saya nyaman dengan ini. Barangkali Anda ingin belajar yang lain, silahkan, dari mentor atau dari tutor yang lain, dari edukator yang lain, silahkan, no problem. Nah, setelah semua dipelajari, setelah semua yakin bahwasanya ini investasi di pasar saham, di pasar modal ini adalah sesuatu yang cukup layak, yang menjanjikan jika kita pakai paradigma atau jika kita memakai kerangka berinvestasi yang benar, barulah saya lakukan, baru saya mulai 2010. Nah, itu cerita saya. Bagaimana kalau Anda? Menurut saya begini, dari mungkin kalau Anda sudah baca buku yang sebelumnya kami ulas ya, Psychology of Money, atau buku-buku yang lain, bahkan dari The Intelligent Investor atau dari buku Peter Lynch misalnya, Anda akan baca banyak teori di sana, ada banyak bukti juga di sana. Misalnya, kalau kita berinvestasi dalam jangka panjang, mostly risk itu akan hilang. Risk itu apa? Risk, orang-orang menganggap berinvestasi di pasar saham itu resikonya tinggi karena perspektifnya jangka pendek, karena perspektifnya mungkin harian, mungkin bulanan atau mingguan. Kalau seperti itu, Anda bisa pelajari sendiri performa masing-masing saham dalam 1 tahun misalnya. Kalau kita memakai bulanan, pasti ada masa-masa merah, masa-masa plus. Kalau kita hanya berputar untuk mencari strategi menebak yang tepat, saya sendiri tidak nyaman dengan strategi itu. Itu yang saya ambil. Maka saya tidak mengambil keputusan yang jangka pendek. Kenapa tidak nyaman? Karena perlu upaya terlalu banyak. Saya perlu aktif, saya perlu mengecek setiap, entah berapa ya, setiap hari, setiap bulan,
hanya untuk mencapai peluang yang menurut saya kurang layak. Entah angkanya berapa, apa di kisaran 50% hingga 70%, saya kurang tahu, ada datanya. Mungkin saya terlewat, tidak bisa menjanjikan sekarang ya. Kapan-kapan kita bahas itu. Nah, kalau kita berinvestasi di jangka panjang dan kita memilih perusahaan yang oke, baik secara fundamentalnya, keuangannya itu kuat, bisnisnya oke. Harapannya apa? Harapannya perusahaan itu akan aman dalam ketika Anda berinvestasi di pasar saham itu. Dalam berapa tahun? 7 tahun, 10 tahun berikutnya. Dan seterusnya, malah. Nah, mungkin ada yang bisa membalas, ada yang berkomentar, kalau sudah 10 tahun, ya terlalu lama Pak, kayak gitu. Apalagi 20 tahun. Ya, mungkin mereka yang berkata seperti itu tidak punya atau tidak mempelajari statistik atau bukti-bukti nyata yang ada di pasar modal. Silakan dipelajari beberapa perusahaan di Indonesia, apakah itu yang top 10 ya, bank besar yang nama-namanya Anda sudah kenal pasti ya, atau produsen-produsen ya barang-barang terkemuka. Pelajari statistiknya, bagaimana performa saham mereka selama 10 tahunan, selama 20 tahunan, bagaimana dividennya. Anda akan tahu sendiri. Nah, kalau jangka pendek, mungkin bagi sebagian kecil sekali orang mungkin bisa, tapi itu sangat susah dan tidak bisa direplikasi setiap saat. Dan sepanjang saya membaca teori-teori dari buku, jarang sekali yang menyajikan bukti-bukti yang nyata. Nah, dari sana maka kita kembali sempat dibahas ya di Psychology of Money, bagaimana memilih strategi itu ya jangka panjang. Kemudian kita bisa, kalau sudah jangka panjang dengan probabilitas yang bisa dianggap resiko itu tidak ada, kehilangan uang itu tidak ada, atau bahkan ketika pilihan Anda diversifikasi, katakanlah 10, 20, 15 perusahaan yang Anda miliki di investasi saham itu ya, bahkan ada 1-2 yang mungkin gagal atau kurang bagus, masih no problem, karena yang lain biasanya itu akan cukup layak gitu. Apakah ini ada jaminan? Ya tidak, tentu saja. Tapi at least by statistik ada banyak penelitian di sana, dan kami sendiri juga pernah membuktikan di riset. Mungkin kalau Anda jeli pernah mengikuti laporannya di kanal YouTube ini, mostly lumayan hasilnya. Nah, bagaimana strateginya? Kalau berinvestasi dalam jangka panjang, detailnya saya tidak bisa mengungkap dalam video ini. Tetapi at least ada 2 pilihan di sana. Bagi mereka yang tidak punya waktu atau investor awam pada umumnya, bisa berinvestasi di perusahaan-perusahaan besar yang profitable, yang keuangannya kuat, yang produknya atau jasanya Anda pahami bahwa mereka itu perusahaan yang yang terbaik, yang kira-kira 10 tahun, 20 tahun lagi itu bertahan. Harapannya investasi Anda tidak akan hangus di perusahaan-perusahaan itu gitu loh. Nah, tapi tetap perlu hati-hati ya, karena memang disclaimer wajib ya, investasi di pasar modal selalu berisiko, seperti itu ya, jelas ya. Tetapi kalau Anda pelajari lebih dalam, ketika Anda menggabungkan potensi dari beberapa perusahaan, Anda akan tahu potensinya di sana. Nah, itu strategi untuk investor awam atau investor umum ya. Jadi kalau sudah terpenuhi, sudah dana dingin, sudah horizonnya jangka panjang, Anda orang awam, pakai langkah gitu aja sudah lumayan gitu loh. Kita juga pernah membuktikannya di investasi berkala yang kami sajikan, yang kami ulas ya. Kita evaluasi kinerjanya juga secara terbuka, masih lumayan sejauh ini, meskipun katakanlah tahun yang lalu misalnya minusnya di atas 10%, bisa terjadi seperti itu. Tapi ketika horizon kita dalam jangka panjang, no problem. Nah, kalau strategi yang kedua, bagi mereka yang punya sumber daya, bagi mereka yang punya niat sungguh-sungguh, bagi mereka yang memang ada interest untuk mencapai return yang lebih dari itu, meskipun bukan janji yang mulu-mulu ya, janji yang pasti bisa gitu, enggak. Banyak orang pasti gagal pokoknya di pasar saham itu peringatan dari saya. Tetapi kalau mereka yang berhati-hati, yang bersungguh-sungguh, yang bisa mempelajari analisa
fundamental perusahaan, potensinya, keuangannya, faktor-faktor yang lain, ya mungkin bisa mencapainya, mungkin bisa ya. Kalau Anda mau belajar juga ada kursusnya, bisa mempelajari secara terpisah, tapi nggak wajib ya bagi mereka yang ingin sungguh-sungguh. Nah, itu kira-kira jawaban saya untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika seandainya saya baru memulai investasi saham sekarang. Bagi setiap orang, strategi yang lain adalah memulai secara konservatif. Ingat, sangat sedikit sekali orang yang berusaha pintar di pasar modal tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Justru banyak orang yang tidak punya tidak punya latar belakang yang khusus secara intelektual, tidak berlebihan, tetapi mereka ini punya prinsip atau rasionalisasi yang masuk akal, dan mereka disiplin di sana, dan mereka sabar dalam jangka panjang. Justru mereka ini punya kans, punya hasil yang lebih baik seperti itu. Itu sebenarnya ironi, tetapi memang banyak fakta yang terjadi seperti itu. Nah, itu edukasi dari kami tentang pertanyaan tadi, bagaimana jika saya memulai investasi di masa sekarang. Semoga bermanfaat. Nantikan edukasi kami berikutnya. Terima kasih.